Oke, mari kita bahas sebuah kisah perlawanan yang luar biasa. Cerita tentang seorang pemimpin yang mempertaruhkan segalanya demi sebuah kata, kedaulatan. Ini adalah kisah tentang Sultan Mahmud Badarudin II dan bentengnya yang menantang sebuah imperium. Coba deh kita renungin sebentar. Apa sih arti kedaulatan buat kita? Sejauh mana kita rela berjuang untuk mempertahankannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi jantung dari cerita kita hari ini. Coba bayangin suasananya ya. Kita mundur ke tahun 1821 di Palembang. Asap mesiu pekat banget di udara, di atas sungai Musi yang megah. Di dalam sebuah benteng, Benteng Kuto Besak, pertahanan terakhir sebuah kesultanan lagi berjuang mati-matian. Ini adalah puncak dari perang yang udah berjalan 10 tahun. Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya bisa sampai ke titik ini? Biar kita paham kenapa benteng itu bisa berjuang segigih itu, kita perlu mundur sedikit. Kita perlu kenal dulu kerajaannya dan tentu saja pemimpin di baliknya. Jadi, Kesultanan Palembang ini bukan kayak kerajaan biasa ya, anggap aja dia ini negara sungai. Kenapa? Karena seluruh kekayaan dan kekuasaannya itu ngalir dari Sungai Musi. Sungai ini tuh ibarat jalan tol yang nyambungin pedalaman Sumatera yang kaya raya sama dunia luar. Siapa yang nguasain sungai, dia yang nguasain perdagangan. Dan yang mimpin kerajaan sungai ini, wah bukan orang sembarangan, Sultan Mahmud Badarudin II. Dia naik tahta tahun 1804 dan digambarkan bahkan sama musuh-musuhnya sebagai pemimpin yang cerdas banget, super tegas, dan jeli membaca situasi politik. Jelas, ini bukan tipe penguasa yang gampang digertak. Dan inilah prinsip yang jadi pegangan dia. Kalimat ini benar-benar merangkum semua motivasinya. Buat dia, ada hal-hal yang nggak bisa ditawar. Dan kedaulatan itu nomor satu. Udah, titik. Nggak ada negosiasi. Terus, apa dong pemicunya? Kenapa hubungan yang tadinya cuma soal dagang, kok tiba-tiba jadi perang habis-habisan? Nah, jawabannya ada di ambisi kolonial yang berubah total. Pergeserannya itu drastis banget. Waktu zaman VOC, hubungan mereka ya bisnis. Walaupun gak setara, tapi intinya dagang. Tapi setelah VOC bangkrut dan pemerintah kolonial Belanda yang ambil alih, ceritanya jadi beda. Tujuan mereka bukan lagi dagang, tapi dominasi. Mereka nggak mau jadi mitra, maunya jadi penguasa. Nah, Sultan Mahmud Badarudin II ini langsung narik garis tegas. Dia nggak mau Belanda ikut campur urusan internal kesultanan. Dia juga menolak menyerahkan monopoli perdagangan. Dan yang paling penting, dia nggak akan pernah menyerahkan Benteng Kuto Besak. Kenapa? Karena menyerahkan benteng itu ya sama aja kayak nyerahin kedaulatan Palembang. Udah pasti, penolakan keras kayak gitu ya, berujung perang. Dan ini bukan pertempuran singkat loh, ini adalah perjuangan panjang selama 1 dekade. Lawannya pun gak cuma satu, tapi 2 kekuatan raksasa Eropa waktu itu, Belanda dan Inggris. Gila kan? Perlawanan Palembang ini gigih banget. Dimulai tahun 1811, selama 10 tahun penuh, mereka berhasil nahan gempuran dari Inggris dan Belanda secara bergantian. Baru di tahun 1821, setelah Belanda ngelancarin ekspedisi militer super besar, pertahanan ini akhirnya jebol juga. Dan ya, inilah akhirnya. Setelah pertempuran yang luar biasa sengit, benteng yang jadi simbol kedaulatan itu akhirnya jatuh ke tangan musuh. Sultan ditangkap, terus diasingkan jauh ke Ternate sampai akhir hayatnya. Perlawanan bersenjata Palembang pun resmi berakhir. Kalau ceritanya berhenti di sini, ya ini cuma kisah sedih soal kekalahan. Tapi, justru disinilah yang menarik. Ternyata, kekalahan di medan perang itu jadi awal dari sebuah warisan yang jauh lebih besar dan abadi. Secara politik, dampaknya jelas banget dan brutal. Kesultanan Palembang resmi dihapus dari peta. Kedaulatannya hilang, wilayahnya dicaplok jadi bagian dari Hindia Belanda. Sebuah akhir yang tragis untuk kerajaan yang pernah begitu berjaya. Namun, ceritanya nggak berhenti di situ. Kekalahan politik ternyata nggak bisa memadamkan api semangatnya. Justru sebaliknya, kisah perjuangannya mulai hidup dan menyebar di ingatan banyak orang. Ini ironis banget kan? Nama yang tadinya mau dihapus oleh penjajah, malah jadi abadi. Sekarang Sultan Mahmud Badarudin II adalah pahlawan nasional. Namanya bahkan menyambut kita semua di Bandara Internasional Palembang. Perjuangannya jadi simbol kemenangan moral yang jauh melampaui kekalahan militernya. Terus gimana nasib Benteng Kuto Besaknya? Dia masih berdiri kokoh di tepi Sungai Musi. Tapi fungsinya udah berubah nih. Dia sekarang bukan lagi benteng pertahanan, tapi lebih kayak sebuah arsip dari batu. Saksi bisu yang nyimpan cerita tentang sebuah kerajaan yang berani melawan. Nah, ini yang bikin kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Bentengnya memang jatuh, kesultanannya memang hancur. Tapi, kisahnya menginspirasi perjuangan satu bangsa 100 tahun kemudian.
Jadi kalau gitu, siapa yang sebenarnya menang? Itulah warisan Sultan Mahmud Badarudin II yang layak kita renungkan bersama.